Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak kelas 6 yang sangat soleh dan soleha? Masih semangat kan? Walaupun kita di rumah, tapi kita tetap harus belajar dan tetap semangat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah perjuangan dan nilai teladan dari sosok Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA. Yang pertama, sejarah perjuangan dari beliau. Beliau menjadi ketua umum PP Muhammadiyah pada tahun 1995 sampai 1998. Profesor Dr. Amin Rais, kehadirannya di Muhammadiyah dan lompatan-lompatan gagasannya justru dianggap sejalan dengan watak gerakan pembaharuan yang kritis dan korektif. Keterlibatan Amin Rais di pimpinan pusat Muhammadiyah dimulai sejak Muktamar Muhammadiyah pada tahun 1985 di Surakarta sebagai Ketua Majelis Tabligh. Pada Muktamar Muhammadiyah yang ke-42 pada tahun 1990 di Yogyakarta, Amin Rais terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Meninggalnya Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir selaku Ketua Umum Muhammadiyah pada tahun 1994, kemudian mendaulat sang pemberani atau mendaulat Amin Rais ke posisi puncak itu. Pada Muktamar Muhammadiyah pada tahun 1995 di Banda Aceh, akhirnya secara aklamasi meminta kesediaannya melanjutkan tampuk nahkoda Muhammadiyah. Kemudian beliau juga terkenal sebagai tokoh reformasi pada tahun 1998. Reformasi merupakan suatu perubahan catatan kehidupan lama, catatan kehidupan baru yang lebih baik. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkan lahirnya reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga 9 bahan pokok atau sembako seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi. Bahkan masyarakat harus antri untuk membeli sembako tersebut. Tujuan lahirnya reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Amin Rais adalah tokoh kunci utama reformasi Indonesia. Di saat bangsa ini kala itu benar-benar tenggelam dalam keputusan terhadap masifnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, bisa disingkat dengan KKN,
pada zaman Orde Baru. Amin Rais adalah energi bangsa kala itu untuk membuat kita tetap semangat melawan praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Amin Rais adalah orang yang tepat pada saat yang tepat dan memimpin bangsa ini dengan cara yang tepat sehingga kita bisa melewati fase genting keruntuhan Orba berganti ke pemerintahan transisi. Amin Rais saat reformasi seakan spirit harapan bangsa untuk membangun fase baru pemerintahan yang lebih bersih. Amin Rais juga berhasil mengantarkan proses reformasi yang dia pimpin tanpa pertumpahan darah. Yang ketiga, beliau menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat menjadi MPR merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan sangat besar. Amin Rais merupakan perwujudan bangsa yang memiliki beragam latar belakang. MPR terbentuk pada tahun 1959 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, sekarang kita akan belajar dari nilai-nilai keteladanan dari sosok Amin Rais. Yang pertama, memiliki kesederhanaan yang tinggi. Amin Rais lahir dari keluarga sederhana yang menempa hidupnya menjadi pemimpin yang kuat. Yang kedua, mempunyai cita-cita yang tinggi. Saat kecil, Amin Rais melihat panutan dalam hidupnya. Ia mengagumi Bupati Solo, seorang pria yang hangat dan mudah bergaul dengan masyarakatnya. Religius, saat remaja, Amin Rais bercita-cita menjadi duta besar yang menangani hubungan internasional. Yang ketiga, keberanian yang kuat di dalam dakwah. Keberanian yang kuat dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Terbukti beliau menjadi penggerak lokomotif gerakan reformasi, mendirikan Partai Amanat Nasional. Dan yang terakhir, memiliki ilmu agama dan intelektual yang tinggi, sehingga sanggup memberikan persoalan umat dan bangsa. Terbukti Amin Rais dipilih menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Nah, untuk tugas hari ini yaitu Bapak minta anak-anak mengerjakan latihan soal hanya Romawi 3 saja yang ada di buku paket halaman 34. Kemudian difoto dan dikumpulkan ke Pak Hisyam. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Amin Rais. Tetap semangat. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.